Santapan Harian Senin 25 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Habakuk pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Keadilan-Mu adalah adil dan untuk selama-lamanya, dan firman-Mu adalah benar. Buatlah kami mengerti, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin. Habakuk 1 ayat 12 sampai 17. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia, Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah, dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Sahabat Santapan Harian, hidup yang kita jalani ini penuh dengan berbagai pertanyaan. Kadangkala kita dapat menemukan jawabannya, namun lebih sering pertanyaan tersebut tidak kita temukan jawabannya. Karena itu kita mengeluh atas pertanyaan yang tanpa jawaban itu. Nabi Habakuk juga mengalami hal yang sama. Pertanyaan yang muncul dalam benaknya adalah, mengapa Tuhan sering terlihat berbeda dalam menghadapi kejahatan? Di manakah keadilan Tuhan? Dalam keluhannya yang kedua kepada Tuhan, Habakuk mempertanyakan, mengapa Tuhan harus menggunakan bangsa Babel untuk menghukum Yehuda? Mengapa Tuhan harus menggunakan bangsa yang lebih jahat dari Yehuda? Bangsa Babel bertindak dengan kejam dan tanpa belas kasihan terhadap bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Dalam perspektif sang nabi, sulit sekali baginya untuk melihat mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan umat pilihannya, yang menurutnya lebih baik dari bangsa Babel yang keji itu. Dalam perspektif kita sebagai umat Allah saat ini, kita dapat melihat bahwa Allah berdaulat untuk segala hal yang terjadi. Tidak ada satu hal apapun yang terlepas dari kendalinya.
bangsa Babel dipakai oleh Allah untuk menolong umat pilihan ini kembali kepadanya. Bagaimana seluruh praktek kehidupan mereka yang telah menyimpang dikoreksi melalui pembuangan ke Babel. Seperti kehidupan sang nabi, kita juga pasti pernah mengalami kehidupan yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Kita datang kepada Allah di dalam doa. Kita mengeluh kepadanya. Namun seolah-olah Dia diam. Kita melihat kesewenang-wenangan terjadi dan keadilan seolah-olah lenyap dari bumi. Tetapi Tuhan tidak bertindak sama sekali. Namun dalam keterbatasan dan pergumulan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab itu, kita bisa datang kepada Allah. Dari misteri kehidupan, kita dapat belajar untuk menggapai Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia adalah Allah sumber jawaban yang berdaulat dalam kehidupan kita, umat pilihannya. Mari kita berdoa. Sering kami tak mengerti jalan-jalan-Mu ya Tuhan, bagai belantara yang kelam dengan 1000 pertanyaan. Ajar kami memahami semua yang Kau kehendaki dalam hidup kami ini. Di dalam kasih-Mu Yesus, Engkaulah yang berdaulat di dalam hidup kami. Amin.